Nah, dari sini kita berdiri. Stop. Nah, kemudian pantatnya ditempelkan ke tumit. Stop, baru lututnya tempel ke depan. Nah, kalau sudah, yang belakang maju depan. Stop, yang belakang lipat dulu. Nah, baru tempelkan. Nah, terus seperti itu, maju. Jadi, Pak. Belakang, tempel depan, maju terus. Sudah betul. Lagi. Nah, lagi. Nah, oke. Pas beloknya tinggal belok badan. Nah, badannya belok sini. Jadi kan gini, Pak. Nah, terakhir kan gini. Kalau mau beloknya kiri tinggal diangkat aja. Gini. Nah, maju lagi. Stop. Dulu lagi. Nah, itu lagi. Stop. Nah, terus sampai ujung terus lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman sekalian. Sambil berjemur menikmati sinar matahari pagi yang sangat baik untuk kesehatan dan udaranya juga segar ya. Kita latihan beberapa persendian kita yang merupakan itu sendi peluru namanya ya. Ciri khasnya sendi peluru itu adalah bisa berputar sampai dengan 360 derajat, yaitu sendi yang ada di pinggul, salah satunya yang menghubungkan antara pelvis dengan femur. Nah, kemudian gerakan ini juga banyak melatih otot ya, terutama yang kerasa banget itu di tibialis anterior dan posteriornya itu kerasa banget, dan ini melatih gerak kita di banyak rom ya, ada ekstensi, fleksi, elevasi, pronasi, dan supinasi itu melatih semua, insya Allah enak banget rasanya. Sekalian, pada tangan kita itu terdapat dua tulang ya, yaitu tulang ulna dan juga tulang radius. Nah, ototnya juga nggak jauh-jauh tuh, namanya mirip-mirip juga ya, ada serpi ulnaris dan brachio radialis gitu. Radius radialis gitu ya. Nah, itu diantara karakter geraknya itu adalah rotasi atau memutar ya. Nah, tapi yang namanya tangan itu kan tersambung dengan sendi peluru juga tuh di pundak ya. Nah, maka memiliki pola gerak yang banyak. Nah, maka gerakan ini perlu dilatih terutama di carpal tunnel atau di pergelangan tangan ya, yang suka kesemutan. Itu bisa dengan tarikan seperti ini, dan kemudian kaki diregangkan keluar itu supaya juga ada tarikan ke otot gluteus medius yang ada di bawah gitu ya. Sekalian menyinkronkan antara gerak tangan, kaki, dan putaran itu perlu konsentrasi juga ya. Selain keseimbangan badan juga ini perlu keseimbangan konsentrasi otak. Nah, jadi di awal-awal itu juga ya wajar lah, namanya juga awal ya. Nah, itu seperti mau jatuh gitu ya. Jadi benar-benar melatih keseimbangan. Nah, tapi kalau terus-terusan dilatih, maka badan kita insya Allah akan terbiasa untuk bergerak secara seimbang. Nah, gerakan ini adalah gerakan untuk apa istilahnya tuh,
mengharmoniskan mengharmoniskan yang antagonis tadi ya. Nah, terutama sebetulnya kekuatan terkuatnya itu di pinggul juga sebenarnya. Nah, jadi ini gerakan menyerupai busur panah ya, dimana satu kaki menyilang ke belakang, kemudian tangan yang sama itu menyilang ke depan. Nah, jadi kalau kaki kanan menyilang ke belakang, maka tangan kanan menyilang ke depan bagian atas. Nah, kemudian badan dimiringkan, itu rasanya luar biasa. Ini adalah latihan terapi mandiri yang insya Allah bisa untuk mencegah beberapa masalah ya, seperti konstipasi atau susah buang air besar, hernia atau turun berok ya kita menyebutnya, dan juga lordosis atau tulang lumbar yang posisinya terlalu maju ke depan dan pelvisnya terlalu mundur ke belakang. Nah, biasanya masalah-masalah tersebut itu ditandai dengan munculnya rasa tidak nyaman, rasa panas dan juga ngilu-ngilu gitu ya di sekitar pinggul pada saat kita melakukan aktivitas tertentu, misalnya membungkuk atau berdiri setelah jongkok. Nah, itu biasanya kita merasakan sesuatu yang tidak nyaman di area pinggul. Nah, insya Allah gerakan ini bisa membantu mengurangi atau bisa juga sih ya untuk menghilangkan masalah tersebut kalau kita rutin latihannya. Teman-teman sekalian yang aktivitasnya memang mau nggak mau gitu ya harus naik sepeda motor dan juga terpaksa gitu mungkin ya harus melewati jalan yang kondisinya kurang bagus. Nah, tentu akan merasakan di bagian punggung bawah gitu ya, rasanya itu macam-macam itu ada linunya, ada pegelnya, ada apa deh pokoknya mah banyak gitu ya yang dirasakan. Nah, apabila dibiarkan tanpa dilakukan antisipasi, itu sebetulnya bisa memicu masalah tulang belakang ya. Mungkin ada lordosis atau posisi lumbar yang terlalu maju ke depan, dan bisa juga memicu spondylolistesis. Nah, ini yang paling bahaya ya, karena spondylolistesis itu bisa menutup jalur besar daripada sistem saraf kita, yang artinya kalau sudah stadium tertentu itu kaki nggak bisa digerakin gitu ya. Nah, itu banyak juga pengalaman kita mendapati hal yang seperti itu. Nah, latihan ini insya Allah bisa mencegah ya. Jadi rutinkan saja deh latihannya, dan sensasi rasanya tuh enak banget. Oke, dicoba ya. Yang aktivitasnya memang mau nggak mau gitu ya harus naik sepeda motor dan juga terpaksa gitu mungkin ya harus melewati jalan yang kondisinya kurang bagus. Nah, tentu akan merasakan di bagian punggung bawah gitu ya, rasanya itu macam-macam itu ada linunya, ada pegelnya, ada apa deh pokoknya mah banyak gitu ya yang dirasakan. Nah, apabila dibiarkan tanpa dilakukan antisipasi, itu sebetulnya bisa memicu masalah tulang belakang ya. Mungkin ada lordosis atau posisi lumbar yang terlalu maju ke depan, dan bisa juga memicu spondylolistesis. Nah, ini yang paling bahaya ya, karena spondylolistesis itu bisa menutup jalur besar daripada sistem saraf kita, yang artinya kalau sudah stadium tertentu itu kaki nggak bisa digerakin gitu ya. Nah, itu banyak juga pengalaman kita mendapati hal yang seperti itu. Nah, latihan ini insya Allah bisa mencegah ya. Jadi rutinkan saja deh latihannya, dan sensasi rasanya tuh enak banget. Oke, dicoba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, dengan memanfaatkan fasilitas sederhana mungkin ya yang ada di rumah kita, terutama kursi seperti ini ya, kita bisa mendapatkan posisi yang cukup presisi ya. Artinya presisi itu menyempurnakan gerakan ya. Jadi dengan cara seperti ini
ini akan sangat memudahkan kita untuk membantu kita melakukan gerakan stretching. Nah, gerakan ini sangat bagus sekali ya untuk mencegah konstipasi. Nah, konstipasi itu sendiri sering didefinisikan sebagai susah buang air besar ya, tapi kalau kita mendefinisikannya itu bukan hanya sekedar susah buang air besar, tetapi adanya feses yang tertinggal, tidak terbuang sesuai dengan jadwalnya. Nah, ini apabila lama tidak dikeluarkan itu bisa mengakibatkan autointoksikasi atau meracuni diri sendiri karena racun yang seharusnya dibuang itu ternyata tidak ikut terbuang. Bagi teman-teman yang kerjaannya memang harus berkendara atau pegang setir dalam jangka waktu yang lama, atau juga harus di depan komputer gitu ya, kemudian sering merasakan tangannya kebas-kebas, kram, kesemutan, juga ada kerasa yang tidak nyaman di belikat dan juga pundak. Nah, insya Allah gerakan ini atau latihan ini bisa untuk merilis ya otot-otot yang ada di sekitar tangan, kemudian juga di pundak, lanjut lagi ke belikat. Nah, sekaligus kita melatih gerak rotasi daripada tangan itu sendiri supaya aliran darahnya itu bisa mengalir dengan lancar. Nah, sementara untuk ke belakangnya ya kita bisa sambil melatih paha bagian dalam. Nah, kita buka kakinya ke arah samping, kemudian ditekan ke belakang, ditahan juga agak lama. Itu sensasi rasa di selangkangan ya, atau di tengah antara dua paha. Kita juga merasakan otot-otot yang kaku di sekitar situ, rasanya juga rilis ya. Kemudian ada kerasa hangat, menandakan darah yang kembali lancar mengalir. Teman-teman sekalian, selangkangan atau lipatan antara dua paha itu merupakan lipatan terbesar di tubuh kita ya. Nah, jadi di situ ada pembuluh darah besar iliaka yang ukurannya terbesar kedua setelah aorta ya. Nah, jadi aktivitas kita sehari-hari itu memang ya ditutup terus posisinya gitu ya. Nah, sehingga apabila dibiarkan kemungkinan terjadi pengentalan darah atau mungkin sumbatan-sumbatan pada pembuluh-pembuluh darah kecil. Nah, maka sesekali waktu untuk area ini perlu dilakukan latihan peregangan atau stretching. Nah, gerakan ini insya Allah bisa menjadi salah satu solusinya ya, agar tidak terjadi penumpukan sumbatan di area selangkangan, dan ini rasanya mantep banget. Teman-teman sekalian, salah satu jenis sendi yang ada di tubuh kita itu namanya sendi peluru ya. Nah, sendi peluru ini punya kemampuan untuk berputar sampai 360 derajat atau satu lingkaran penuh. Nah, di dalam sendi itu ada satu cairan ya, namanya cairan sinovial, yaitu cairan pelumas sendi. Nah, di antara letak daripada sendi peluru itu adalah di selangkangan kita ya, penyambung antara pelvis dan femur, atau penyambung antara tulang paha dan juga pinggul. Nah, kadang-kadang kalau sendi yang satu ini tidak dilatih ya, karena aktivitas kita sehari-hari itu lebih banyak nutup terus gitu ya. Nah, sehingga memungkinkan untuk terjadinya penurunan jumlah cairan sinovial di dalamnya, atau juga bisa memicu penumpukan sumbatan ya, karena selangkangan itu merupakan lipatan terbesar di tubuh kita yang kalau ditutup terus nggak dibuka-buka akhirnya nyumbat. Nah, bisa dicoba ya teman-teman sekalian. ROM atau range of motion dari gerak rotasi atau gerak memutar kita yang ada di pinggul ini memegang peranan yang sangat penting sekali ya.
Kenapa dibilang sangat penting? Karena kita mendapati bahwa gerak memutar itu seringkali dilakukan dalam keadaan yang refleks. Ya, misalkan kita melihat sesuatu yang membuat kita kaget dan langsung refleks kita memutar. Nah, kan sering seperti itu ya. Nah, ternyata teman-teman sekalian, apabila terjadi subluksasi atau dislokasi di ruas tulang belakang di bagian lumbar dan juga di pelvis, itu seringkali tiba-tiba langsung cedera gitu ya, karena harus menengok atau memutar dengan hitungan sepersekian detik. Nah, maka dari itu latihan ini insya Allah bisa melatih supaya ROM atau range of motionnya tetap terjaga. Bagi teman-teman yang kerjaannya memang harus berkendara atau pegang setir dalam jangka waktu yang lama, atau juga harus di depan komputer gitu ya, kemudian sering merasakan tangannya kebas-kebas, kram, kesemutan, juga ada kerasa yang tidak nyaman di belikat dan juga pundak. Nah, insya Allah gerakan ini atau latihan ini bisa untuk merilis ya otot-otot yang ada di sekitar tangan, kemudian juga di pundak, lanjut lagi ke belikat. Nah, sekaligus kita melatih gerak rotasi daripada tangan itu sendiri supaya aliran darahnya itu bisa mengalir dengan lancar. Nah, sementara untuk ke belakangnya ya, kita bisa sambil melatih paha bagian dalam. Nah, kita buka kakinya ke arah samping, kemudian ditekan ke belakang, ditahan juga agak lama. Itu sensasi rasa di selangkangan ya, atau di tengah antara dua paha. Kita juga merasakan otot-otot yang kaku di sekitar situ, rasanya juga rilis ya. Kemudian ada kerasa hangat, menandakan darah yang kembali lancar mengalir. Banyak kasus ya, orang di usia tertentu kemudian lututnya terasa sakit sampai susah untuk dibawa jalan dan juga aktivitas yang lain. Nah, sebagian lagi ada yang kemudian mesti dibantu dengan suntikan sinovial di lututnya. Nah, jadi tempurung lutut atau patella itu posisinya tidak menempel ya dengan sendi, tetapi dia ada bantalan lemak di dalamnya, kemudian ditopang oleh ligamen dari sisi kanan, kiri, atas, dan bawah. Nah, sehingga ini memerlukan banyak sekali cairan sinovial alaminya. Nah, ini adalah salah satu cara latihan supaya lutut kita tetap kuat. Kalian, pada saat kita sehat, kita merasa mungkin kesehatan itu adalah sesuatu yang biasa-biasa saja, dan ada kecenderungan untuk tidak menghargai kesehatan itu sendiri. Tapi ketika kita sakit, barulah kita merasa bahwa sesuatu yang paling berharga itu adalah kesehatan gitu ya. Nah, jadi di antara bentuk syukur kita atas nikmat kesehatan itu adalah dengan kita menjaganya ya, terutama untuk masalah otot, tulang, dan sendi. Kita bisa melakukan senaman sebagai terapi mandiri. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kasus sesak nafas, entah itu karena masuk angin atau karena faktor yang lain, ya menurut pengalaman kami itu kita mendapatkan adanya otot pektoral mayor, minor, dan trapesius yang kaku ya, yaitu otot-otot yang ada di dada bagian depan dan juga pundak sampai ke leher. Nah, ini adalah gerakan yang insya Allah bisa dilakukan secara mandiri dengan memanfaatkan tembok ya. Jadi kita menempelkan badan satu sisi ke arah tembok, kemudian kaki yang belakang itu gunanya untuk menekan agar badan kita ini betul-betul presisi menempel ke tembok. Kemudian tangan melakukan gerakan setengah lingkaran mulai dari depan sampai ke belakang. Nah, insya Allah gerakan ini bisa merilis kasus tersebut dengan secara mandiri.